Jadi dia yang memulai penciptaan dan dia juga yang akan apa? Mengakhiri semua. Artinya berada di bawah kekuasaannya dia semua yang ciptakannya itu. Makanya di dalam Wahyu tadi ayat 1 sampai ayat 18 itu tadi dikatakan begini. Dan lihat, dan yang hidup, aku telah mati, namun lihatlah, aku hidup sampai selamanya, dan aku memegang segala kunci maut dan kerajaan maut. Nah, kalau begitu, setelah semuanya berada di bawah kekuasaan Yesus, apa yang terjadi? Nah, inilah akhirnya nanti ya, kejadian akhirnya. Wahyu 2, seperti yang tadi juga saya bacakan. Wahyu 2 ayat 8. Wahyu 2 ayat 8. Segala sesuatu telah engkau taklukkan di bawah kakinya. Sebab dalam menaklukkan segala sesuatu kepadanya, tidak ada sesuatu pun yang ia kecualikan yang tidak takluk kepadanya. Tetapi sekarang ini belum kita lihat bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan kepadanya. Kemudian dilanjutkan dengan di dalam Korintus ya. Di dalam Korintus 1 Korintus 15 ayat 24. Kemudian tiba kesudahannya, yaitu bila mana ia menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan dan kekuatan, karena ia harus memegang pemerintahan segala sebagai raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Sebab segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah kakinya. Tetapi kalau dikatakan bahwa segala sesuatu telah ditaklukkan, maka teranglah bahwa ia sendiri yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawah kaki Kristus itu tidak termasuk di dalamnya. Tetapi kalau segala sesuatu telah ditaklukkan di bawah Kristus, maka ia sendiri sebagai anak akan menaklukkan dirinya di bawah dia yang telah menaklukkan segala sesuatu di bawahnya, supaya Allah menjadi semua di dalam semua. Jadi kesimpulannya saya ringkaskan, mengapa Yesus sebut awal dan akhir? Karena dialah yang pertama keluar dari Bapa, dan dari tangannya lah keluar segala sesuatu yang diciptakan. Segala ciptaan yang di alam semesta ini Yesus yang ciptakan. Kemudian karena akibat dosa, dia mati di kayu salib, semua yang ditebusnya itu akan berada di bawah kekuasaan tangannya. Dan dia sendiri setelah semua umat tebusan itu berada di bawah tangannya, Yesus sebagai anak Allah akan menaklukkan dirinya di bawah Bapa di surgawi. Dia sendiri akan menjadi hamba daripada apa? Bapa surgawi. Itulah sebabnya Musa dengan Yesus mengatakan, dengarlah hai orang Israel, Tuhan itu Esa, Tuhan itu apa? Yehova. Jadi hanya Bapa lah satu-satunya Allah yang benar, dalam Yohanes 17 ayat 3. Terima kasih, itulah kesimpulan saya. Oke, baik. Panjang lebar abang baik, ini. Bang Juma, habis itu boleh saya ya? Boleh. Artinya belum ini Pak Jospen, maksudnya gini Bang Juma. Apa yang membedakan bintang ajar itu Alfa dan Omega, iblis atau Yesus? Saya tambahin yang dikatakan Pak Jospen, silakan Bang Juma tanggapi dulu. Oke, baik. Jadi yang disampaikan saudara Pak Jospen ini justru membuktikan Yesus itu betul-betul awal, Yesus itu betul-betul akhir. Dalam arti kata, Yesus berawal, Yesus berakhir. Yang dimaksud di sini kan, akulah yang maha awal, yang identik dengan keilahian. Yang Anda jelaskan, Yesus berawal, Yesus berakhir. Anda coba sadar nggak Anda ini? Berarti Yesus itu makhluk, karena dia punya awal dan dia punya akhir. Sedangkan yang disebut pencipta itu adalah yang maha awal. Artinya maha awal, tidak ada yang mengawali sesuatu pun selain dirinya. Dialah yang tidak berawal, makanya disebut maha awal. Kalau yang Anda jelaskan tadi, Yesus berawal, berarti Yesus bermula. Segala sesuatu yang bermula atau berawal itu adalah ciptaan. Terima kasih Anda sudah menjelaskan itu. Saya sangat terkesan dengan apa yang Anda sampaikan. Coba kita lihat. Ketika Anda mengatakan, aku keluar dari Bapa. Bapa lebih dulu, baru keluar Yesus. Lalu di endingnya, 1 Korintus 15:28, semua dibinasakan, semua ditaklukkan. Setelah semua ditaklukkan, Yesus juga menaklukkan dirinya. Selesai, berakhir. Yang ada tinggal Allah. Yesus berawal, Yesus berakhir, selesai. Yesus adalah makhluk. Nah,
Kalau itu yang terjadi, berarti yang di Pulau Patmos bukan Yesus. Karena yang di Pulau Patmos ingin menyamai Tuhan. Berbeda dengan Yesus. Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Yesus punya awal. Di mana Yesus mengatakan aku punya awal? Jelas, Yesus mengatakan bahwa aku datang, aku keluar, aku datang ke atas muka bumi, bukan atas kehendakku. Berarti ada kehendak yang lebih mendahului daripada kehendak Yesus. Dia berawal. Yesus jelas itu. Berakhir. Tidak ada yang bisa mengambil nyawaku selain aku yang memberikannya dan mengambilnya kembali. Berakhir. Sedangkan ketika Anda berbicara mengenai awal dan akhir yang ada di Pulau Patmos, baca nomor 16-nya dari Wahyu 22, ternyata dia adalah bintang timur. Sekali lagi saya katakan, terima kasih Anda sudah mengungkap 1 Korintus 15 nomor 28 itu. Bukti bahwa Yesus binasa. Bukti bahwa segala sesuatunya telah dibinasakan, maka Yesus membinasakan dirinya sehingga hanya ada Tuhan. Satu-satunya Allah saja yang tinggal. Yesus telah membinasakan dirinya. Makanya dalam 1 Korintus 15 nomor 26 yang Anda baca tadi, hanya ada satu yang terakhir yang akan dibinasakan, yaitu maut. Setelah itu, maka Yesus pun ditaklukkan. Siapa yang menaklukkan? Tuhan yang Maha Kuasa, yang kemudian menjadikan dirinya satu-satunya hakikat yang berdiri sendiri. Itu yang perlu saudara pahami. Nah, kemudian ketika Anda mencoba untuk bernarasi Yesus Alfa dan Omega, Yesus adalah awal dan akhir, jangan berfokus kepada Wahyu 1 nomor 8 nomor 18. Tapi lihat di Wahyu 22. Di situ ternyata yang mengaku akulah awal, akulah akhir, lagi-lagi adalah Halal bin Zakar, sang bintang timur. Sedangkan sang bintang timur ini adalah Lucifer, dan Yesus mengatakan, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku. Betul, akulah Yesus tunas Daud, bintang timur gilang gemilang. Saya kira begitu, saudara. Silakan. Ada lagi Pak Jospen? Sebentar ya. Mengenai kalau mengenai bintang timur nanti saya bahas ya, terpisah topiknya nanti. Kalau mengenai yang awal dan yang akhir dulu. Nah, mengapa itulah makanya ya, kalau dibilang mengapa Yesus memiliki kodrat ilahi, Yesus sendiri mengatakannya itu dia memiliki kodrat ilahi ya. Kenapa? Dalam alasannya dalam Yohanes 3 ayat 16 ya. Yesus sendiri mengatakannya. Yesus sendiri mengatakannya dalam Yohanes 3 ayat 16 mengatakan begini ya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Bahasa Yunaninya, kalau bahasa asli Perjanjian Baru menuliskannya begini. Karena begitu besar kasih Allah, ini ucapan Yesus sendiri ya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan monogenes huios, satu-satunya anak yang diperanakan oleh Bapa, satu-satunya anak yang dilahirkan oleh Bapa, satu-satunya anak yang keluar dari Bapa. Makanya dia memiliki awal. Dan karena dia keluar dari Bapa, makanya dia memiliki kodrat ilahi. Makanya dalam Yohanes 5, Yesus berani mengatakan, apa yang dikerjakan Bapa, itu juga yang dikerjakan anak. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bagaimana mungkin pekerjaan Bapa yang adalah satu-satunya Allah yang benar mampu dikerjakan Yesus? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Dalam Yohanes 5 dikatakan begini ya. Ayat 19. Ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Jadi, apa yang dikerjakan Bapa sebagai yang memiliki kodrat ketuhanan, keilahian, itu juga yang dikerjakan oleh Yesus. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi orang Yahudi pun tahu ketika ada seseorang menyamakan dirinya sebagai Bapa itu adalah Bapanya,
Itu artinya dia sedang menyamakan dirinya dengan apa? Dengan Bapa itu, kodrat ilahinya Bapa itu, bahwa dia itu sama memiliki kodrat ilahi seperti Bapa. Nah, makanya di ayat 19 dikatakan begini. Maka Yesus menjawab mereka katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bapa mampu menciptakan karena dia memang Allah, memang memiliki kodrat ketuhanan. Karena Bapa memiliki kodrat ketuhanan, anak pun mampu mengerjakannya. Andai kata Yesus adalah makhluk ciptaan, dia tidak akan sanggup melakukan apa? Pekerjaan Bapa. Tetapi karena Yesus adalah memiliki kodrat ilahi, karena dia keluar dari Bapa, maka dia memiliki pekerjaan yang sama seperti yang dikerjakan oleh Bapa. Kemudian di ayat 20. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Mengapa Bapa sanggup menunjukkan kepada anaknya pekerjaan-pekerjaannya Bapa? Karena Yesus sanggup melakukan pekerjaan-pekerjaan sang Bapa yang adalah Tuhan. Sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri. Bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu, sehingga kamu menjadi heran. Ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Yesus menyamakan dirinya dengan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Nah, kemudian ayat 22, Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya kepada anak. Mengapa pekerjaan penghakiman itu diberikan seluruhnya kepada anak? Karena dia mampu mengemban kodrat ilahinya Bapa, pekerjaan kodrat ilahinya Bapa, sehingga dia melaksanakan kodrat ilahinya Bapa itu di dalam dirinya. Kemudian ayat 23, Yesus berani mengatakan begini, supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Mengapa Yesus menuntut penghormatan yang sama seperti ketuhanannya Bapa? Karena dia sama seperti Bapa. Makanya dilanjutkan, barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus dia. Kemudian saya lanjutkan di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Mengapa Yesus mempunyai awal? Karena Bapa memberikan kodratnya kepada anaknya. Karena dia berasal dari Bapa, keluar dari Bapa. Makanya ayat 26 mengatakan, sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Tidak pernah ada nabi mulai dari kejadian 3 sampai Wahyu 22 ayat 21 yang berani menyamakan dirinya seperti dalam Yohanes 5. Itulah jawaban saya. Terima kasih, Bang Zuma. Baik, saya tanggapi pendek aja ya. Sesi kedua ini, saudara sedang memproklamirkan Anda punya dua Tuhan. Ya, betul. Nah, jadi Kristen punya dua Tuhan minimal untuk bahasan ini. Jadi Tuhannya Yahudi, Ya. Tuhannya Yahudi itu disama-samakan dengan Tuhannya Kristen yang adalah Yesus. Inilah yang disebut musyrik, kaum musyrikin, orang yang menduakan Tuhan. Padahal Yesusnya mengaku data 30 dari Yohanes 5, aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Dari diriku aku tidak dapat berbuat apa-apa. Tapi kenapa bisa aku membuat orang mati hidup? Karena Bapa menyertai aku. Kisah para Rasul 2 nomor 22. Orang Israel seluruhnya harus tahu yang kumaksud adalah Yesus dari Nazaret. Yang menjadi perantara bagi manusia, yang melakukan tanda-tanda kekuatan mujizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan Yesus seperti yang kalian tahu. Ya, Yesus tidak dapat membuat apa-apa dari dirinya sendiri. Kalau dia adalah ilahi karena dia keluar dari ilahi, maka Anda baca Matius 4 nomor 4.
Seluruh manusia adalah ilahi berarti. Sebab dikatakan manusia tidak hidup hanya dari roti saja, melainkan dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Berarti semua manusia adalah Tuhan. Kan gitu. Nah, kemudian Yesus bersaksi nih tentang dirinya. Apa kesaksian Yesus? Sesuai dengan kesaksian Bapa. Inilah anakku. Kalau disebut anak berarti hamba. Makanya di dalam Mazmur 82 nomor 1 sampai nomor 6 jelas sekali bahwa yang disebut anak-anak Allah atau anak-anak Elohim adalah hamba yang taat, yang intim dengan Elohim. Yesus intim. Yohanes 14 nomor 31. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Yohanes 8 nomor 29. Dunia harus tahu kalau aku intim dengan Bapa. Kesaksian Yesus Yohanes 5 nomor 36. Ada kesaksianku yang lebih penting dari kesaksian Yohanes Pembaptis, bahwa semua pekerjaan yang aku kerjakan, pekerjaan itu yang aku lakukan sekarang, dan pekerjaan itu yang bersaksi. Pekerjaan itu yang bersaksi. Apa kesaksian pekerjaan itu tentang kesaktian Yesus? Pekerjaan itu bersaksi kalau Yesus adalah rasul utusan Tuhan. Yesus adalah. Kenapa Anda mempersaksikan mujizat-mujizat Yesus, pekerjaan-pekerjaan Yesus, ucapan-ucapan Yesus sebagai ucapan Tuhan? Sementara Yesus bersaksi itu adalah ucapan sebagai bukti kalau dia adalah rasul. Itu ya Bang ya. Jadi sekali lagi saya katakan, ketika iblis berhasil menjerat manusia sesuai dengan pesan Yesus, dengan memakai nama Yesus, maka wajar kalau Anda memperjuangkan ketuhanan Yesus, wajar. Karena Yesus sendiri mengatakan kepada muridnya Bani Israel, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku dan berkata, akulah Yesus Kristus, akulah Kristus, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Wajib mutlak itu terjadi, dan orang banyak itu adalah diantaranya saudara-saudara sendiri. Nah, jadi tadi saya sudah katakan Alfa dan Omega. Jika itu merujuk kepada Maria, anak Maria, maka gugur. Tapi kalau merujuk kepada iblis, itu betul, karena iblislah yang ingin menyamai Tuhan. Silakan. Baik. Sebentar, habis ini Pak Jospen ya. Sebentar saya tambah yang dikatakan Pak Jospen tadi. Begini Bang Zuma, apa yang membedakan Yesus dan iblis sama-sama bintang timur, bintang fajar, ya? Di Wahyu 1 ayat 18, mana yang asli nih? Ya kan, sama-sama bintang timur. Kenapa dikatakan Yesus bintang timur, iblis bintang timur? Ya, Wahyu 1 ayat 18 dikatakan, aku adalah Alfa dan Omega, firman Tuhan Elohim yang ada dan yang sudah ada, yang akan datang, yang maha kuasa. Nah, di sini saya curiga ini dikatakan maha kuasa, karena di sini Yesus bukan maha kuasa, ya, bukan sang sumber. Nah, begini Bang Juma, di sini dikatakan di Wahyu. Nah, ini nih. Yesus di Wahyu 3 ayat 14. Sebentar ya. Jadi Yesus itu permulaan dari ciptaan, lahir dari keluar dari Bapa. Sebelum bumi ada, aku sudah ada. Sejak zaman purbakala aku sudah ada. Namanya belum Yesus. Dia adalah bintang timur. Nih, ada di Wahyu 22 ayat 16. Kita baca ya. Bentar, ada yang bisa Pak Jospen? Wahyu 22 ayat 16. Ini yang membedakan ya, mana yang asli bintang fajar itu, saudara-saudara. Wahyu 22 ayat 16 dikatakan, aku, Yesus, telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu. Bagi jemaat-jemaat, aku adalah tunas Daud. Aku adalah tunas Daud, keturunan Daud, bintang timur yang gilang gemilang. Oke, bintang timur ya. Asli apa enggak ini? Oke. Yang kedua, merujuk kepada Wahyu 3 ayat 14. Wahyu 3 ayat 14. Nah, yang tadi yaitu keturunan Daud, berarti itu adalah Yesus. Nah, kalau di Wahyu 3 ayat 14, Wahyu 3 ayat 14,
Dikatakan, ini kepada jemaat Laodikia, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Laodikia. Ini yang penting ini ya. Inilah firman dari Elohim, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan. Dia lahir dari Maria, permulaan dari ciptaan, dari Elohim. Keluar yang dibilang Pak Jospen tadi benar. Jadi Yesus keluar dari Bapa, turun ke bumi, yaitu firman perkataan, anakku engkau hari ini kuperanakan. Nah, oke. Apa bedanya dengan iblis yang palsu? Ya. Apakah iblis itu dulu mulia? Benar, mulia. Kita baca di Wahyu 12 ayat 12. Yesaya 14. Bentar. Yesaya inilah iblis yang gilang gemilang itu. Yesaya 14 ayat 12. Nih ya. Saya baca ya. Yesaya 14 ayat 12. Wah, engkau sudah jatuh dari langit. Ini iblis loh. Hai bintang timur. Tetap sama-sama bintang timur. Putra fajar. Engkau sudah dipecahkan jatuh ke bumi. Disimak ya. Hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Ya, 13. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit. Iblis hendak naik ke langit. Aku hendak mendirikan tahtaku mengatasi bintang-bintang Elohim. Dia ingin menyamai Bapa. Inilah bintang timur yang palsu. Mengaku-ngaku bintang timur, bintang fajar. Memang dahulu dia mulia. Ya, bintang Elohim. Aku hendak duduk di atas bukit pertemuan, jauh di sebelah utara. 14. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Dia bukan mau menyamai Yesus. Dia ingin menyamai yang maha tinggi, yaitu Elohim, Bapa, sang sumber yang kalian katakan Allah oleh Islam. Ya, nah Allah sendiri, Bapa, mengutus Yesus. Kenapa kalian menolak Yesus? Tadi Bang Juma mengatakan menerima Yesus, good. Ya, jadi inilah kepalsuan, yaitu iblis yang tadinya ingin menyamai Bapa. Aku hendak naik mengatasi ketinggian awan-awan, hendak menyamai yang maha tinggi. Nah, yang 15 sebaliknya, ke dalam dunia orang mati engkau diturunkan ke tempat yang paling dalam di liang kubur. Nah, ya, ini merujuk kepada mana nih? Ayat ini. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakala dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar. Siapa itu? Iblis. Menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Lalu malaikat yang kelima meniup sangkakala dan aku melihat sebuah bintang yang jatuh dari langit ke atas bumi. Kepadanya diberikan anak kunci dan lubang jurang maut. Jadi dua-duanya ini yang berseteru di sini, yang ingin menyamai Bapa adalah iblis. Dan dia ingin melenyapkan anaknya yang tunggal. Nah, Bapa mengutus anaknya yang tunggal untuk ini yang dua ini. Ini kan mereka ini Yesus dengan iblis. Iblis mencoba Yesus 3 kali. Yesus lulus. Dalam segala hal dia tidak layak karena ingin menyamai Bapa di surga. Terima kasih. Silakan Pak Jasmine. Saya tanggapi Ya, boleh? Baik. Silakan. Oke, baik. Jadi terima kasih Ibu Karyana sudah mengatakan bahwasanya Yesaya 14, 12 sampai 15 itu adalah iblis yang mengaku sebagai bintang timur. Nomor 15-nya ada yang menarik di situ. Sebaliknya ke dunia orang mati, yaitu ke dalam liang kubur yang dalam. Iblis itu dimasukkan ke dalam liang kubur. Satu. Yang kedua disambut Yesus. Angkatan jahat ini minta satu tanda dan tidak akan diberikan tanda kepada angkatan jahat selain anak manusia berada dalam perut bumi 3 hari 3 malam. Disambut setelah itu Yohanes 12 nomor 31. Apa kata Yesus? Dia mengatakan sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia yaitu iblis akan dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Keluar dari liang kubur.
Angkatan jahat minta tanda, orang jahat diberi tanda. Anak manusia keluar dari liang kubur. Waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu memakai namaku. Yang keluar dari liang kubur inilah yang datang di Pulau Patmos mengaku sebagai bintang timur. Inilah yang disembah oleh saudara kita Kristen, yang adalah makhluk yang ditaruh di liang kubur. Yesus yang mengatakan tanda untuk orang jahat, anak manusia keluar dari liang kubur. Nah, ada satu hal ketika dikatakan Yesus bintang timur, Yesus tunas Daud. Kenapa tidak dikatakan Yesus yang ada di Yesaya 14 ini? Andai saja Yesus yang dituliskan dalam Yesaya 14 ini, akulah Yesus bintang timur, Helel bin Zakar, maka apakah orang Kristen akan beriman? Tidak beriman. Kenapa? Karena di situ dikatakan sebagai Lucifer. Tetapi karena di Wahyu tidak dikatakan sebagai Lucifer, maka disebutlah dia itu adalah bintang timur yang betul. Padahal pada dasarnya semuanya kena. Iblis datang memakai namaku, akulah Yesus, dipakai nama Yesus. Kemudian iblis itu dilemparkan ke dunia orang mati, Yesus keluar dari dunia orang mati, kena lagi. Kemudian iblis itu disebut Helel bin Zakar, dia adalah bintang timur, yang di Pulau Patmos juga disebut dengan bintang timur, kena lagi. Endingnya di mana? Yesus tidak pernah mau menyamai Tuhan. Tetapi Yesus berpesan supaya jangan disesatkan oleh iblis yang datang memakai namanya. Sedangkan yang ingin menyamai Tuhan adalah iblis. Bagaimana iblis bisa menyamai Tuhan? Dia mengaku-ngaku. Supaya dia tidak dianggap iblis, maka dia memakai nama Yesus. Semua kena kepada sasaran yang Yesus nubuatkan. Nah sekarang, kalau iblis datang memakai nama Bang Suma, nggak ada orang percaya. Tapi karena Yesus ini adalah orang sakti, Yesus namanya adalah orang yang diperhitungkan oleh Bani Israel, dia bermujizat, bernubuat dan seterusnya, maka iblis memanfaatkan nama Yesus untuk menyesatkan dunia. Adakah Yesus mengatakan akulah awal, akulah akhir ketika dia melakukan penginjilan? Tak ada. Yohanes 17:8, segala firman yang engkau berikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Segala firman ini ada enggak? Di antaranya mengaku akulah Alfa dan Omega, akulah awal, akulah akhir. Ada enggak? Enggak ada. Padahal semuanya telah disampaikan. Masih banyak hal yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Berarti Yesus masih menanggungkan pengajarannya. Nanti setelah dia datangnya itu Roh Hamad, dia yang mengajarkan segala sesuatu. Bukan yang datang kepada Pulau Patmos mengaku Yesus. Nah, ini hal yang perlu dipahami oleh saudara-saudara kami Kristen. Yesus anak Maria tidak pernah mengajarkan dirinya awal dan akhir. Yesus hanya mengajarkan waspadalah kepada iblis. Iblis adalah makhluk yang ingin menyamai Tuhan. Ketika Tuhan mengatakan akulah awal, akulah akhir, maka iblis juga mengatakan akulah awal, akulah akhir. Bahkan kita buktikan di Yesaya 14 tadi, iblis ingin menyamai Tuhan, tetapi Tuhan malah melemparkannya di liang kubur. Yang keluar dari liang kubur justru dianggap Tuhan oleh orang Kristen, padahal yang keluar dari kubur itu adalah tanda untuk orang-orang jahat. Kenapa orang Kristen ini saudara kita ikut terlibat di dalamnya? Kenapa masuk dalam golongan orang-orang jahat? Sedangkan Yesus mengatakan apa? Tanda untuk orang benar adalah aku datang di tengah langit. Tanda untuk orang jahat adalah aku datang di tengah kuburan. Makanya murid-murid Yesus mengiranya hantu. Murid-muridnya menganggap omong kosong. Ketika ada disebut Yesus bangkit, mereka mengatakan itu omong kosong, itu adalah hantu. Tapi orang Kristen itu adalah Tuhan. Itu bedanya di situ. Jadi sekali lagi saya katakan, jangan pelintir dong. Jangan Yesus pelintir katakan hantu. Yesus mengatakan Dikatakan hantu karena mereka. Karena Iya. takut. Karena dalam Mereka murid-murid mengatakan Yesus. Iya, Apakah karena mereka jadi hantu? Bukan. mereka tidak pernah diberikan pengajaran kalau dia guru akan keluar pada hari ketiga dari kuburan. Itu hanya tanda untuk angkatan jahat. Sehingga ketika orang-orang datang kepadanya Yesus, yang mana mereka tidak menerima tanda untuk angkatan jahat, mereka kaget dan ketakutan. Itu wajar. Tetapi kepada mereka yang sudah diberi tanda, mereka yang menjaga kuburan.
Kenapa mereka menjaga kuburan? Karena itu adalah tanda bagi mereka memang. Ada nggak murid Yesus menunggu kuburan, menjaga kuburan keluarga Yesus? Nggak ada. Karena tanda itu hanya diberikan kepada si jahat. Orang-orang Farisi, imam kepala mahkamah menjaga kuburan itu bersama dengan tentara Romawi. Kenapa? Karena mereka orang jahat. Murid-murid enak tidur, murid-murid enak bertani, nelayan dia. Karena mereka nggak beri tanda. Tanda yang diberikan kepada mereka adalah Yesus nampak di tengah langit, bukan Yesus nampak di tengah kuburan. Itu bedanya. Silakan. Ya, Bang Juma, ini ya, di Matius 12 ayat 39. Bang Juma seringkali menyebut-nyebut tanda-tanda. Bang Juma nggak paham apa itu tanda yang diberikan Tuhan. Nah, Matius 12 ayat 39 dikatakan, tetapi jawabnya kepada mereka, angkatan yang jahat dan tidak setia ini menuntut suatu tanda. Tuhan, datang murid-murid, berikanlah kami suatu tanda, berikanlah kami, menuntut gitu loh. Tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Tanda Nabi Yunus yaitu ke kota Ninive itu sangat berbeda. Tanda Yunus, kota Ninive yang bertobat. Satu kota bertobat, satu dunia ini bertobat, itulah suatu tanda. Percaya nggak? Ini Bang Juma, kenapa selalu sebut-sebut angkatan jahat, selalu sebut-sebut suatu tanda? Dikatakan, tetapi kepada mereka tidak akan diberikan tanda selain tanda Nabi Yunus. Yunus harusnya dia mengutuki kota Ninive, tapi karena kota Ninive bertobat semua, bahkan binatang-binatang semua puasa, mereka selamat. Bumi kita ini andaikan bertobat, selamat. Nah, berbeda di zaman Nuh. Di zaman Nuh hanya 8 orang, semua di bumi hanguskan, sama dengan di kota Sodom Gomora. Andaikan ada, nih Tuhan bernegosiasi loh dengan malaikat-malaikat. Tuhan mengutus malaikat-malaikat bernegosiasi kepada Lot. Dikatakan kalau ada sekian orang, bagaimana Tuhan? Nggak bisa. Kalau ada sekian orang, ternyata hanya 5 orang. Akhirnya Sodom dan Gomora dilenyapkan Tuhan. Bumi kita ini juga begitu. Tidak cukup kuota datangnya Tuhan Yesus, sehingga kita ini menunggu kedatangannya terus, begini terus, menderita terus di dalam dosa, karena kita semua sesat. Termasuk saya masih sesat, apalagi yang tidak tahu tentang firman Tuhan. Begitu Bang Juma. Jadi tanda Yunus itu sangat luar biasa. Kota Ninive bertobat, satu kota terselamatkan. Begitu juga dengan bumi kita ini. Yesus segera datang kedua kali. Kalau kita cukup kuota untuk meyakini bahwa Yesus adalah juru selamat dunia. Terima kasih. Silakan. Iya, tidak ada yang perlu saya tanggapi di situ poinnya, Bu Karyana. Karena kenapa? Kalau Ibu melihat dari data Matius 12 itu, di data 38 sampai 40, kita lihat di data 41-nya atau 42-nya. Di situ diterangkan bahwa pada waktu penghakiman, orang-orang Niniwe akan bangkit bersama angkatan ini dan menghukumnya juga. Mereka juga akan dihukum. Orang Niniwe dihukum, orang-orang angkatan jahat juga dihukum. Coba baca 41-nya. Itu dihukum semua tuh. Berarti angkatan jahat ini dihukum, bukan malah diselamatkan, tapi dihukum. Artinya bahwa tanda Yunus yang diberikan kepada mereka sama dengan orang Niniwe dihukum. Begitu juga orang jahat dihukum. Itu dalil 41-nya. Jadi sulit bagi saudara kami Kristen untuk memberikan data bahwa orang yang keluar dari kubur adalah tanda kepada orang yang benar. Kenapa? Karena itu ternyata dihukum. Angkatan jahat dihukum. Ya, itu fakta, itu kan ini ada rujukannya Bang Juma, ada rujukannya. Orang-orang Ninive percaya kepada Elohim, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka, baik orang dewasa maupun anak-anak, mengenakan kain kabung sehingga mereka diampuni, tidak dilenyapkan satu kota. Itu sebagai contoh saingan buat kita. Itu suatu tanda maksud Tuhan. Oke, jelas ya? Silakan. Iya, silakan. Saudara siapa lagi yang mau menjelaskan?
Silakan. Saya ingin menjelaskan mengenai bintang Iya. timur. Ya, dalam asal kata bintang timur ini, Lucifer itu kan dalam Yesaya 14 ayat 12 ya, itu terdiri dari 3 kata Ibrani ya, terdiri dari 3 kata Ibrani. Helel ben Sahar. Helel artinya yang bersinar, ben artinya anak dari Sahar atau Fajar ya. Jadi dia ini, Helel ini adalah anak dari Fajar ya. Sama seperti Yesus. Kalau Yesus anak dari Allah, makanya disebut Ben Elohim, anak Allah ya. Nah, sedangkan Lucifer ini adalah sang yang bersinar. Terjemahan Lucifer itu kurang tepat ya. Kemudian bahasa Indonesia pun menerjemahkannya bintang timur, kurang tepat. Yang benar adalah yang bersinar, putra dari Fajar. Jadi dia ini adalah anak dari Fajar. Nah, ingat dalam Ibrani 1 ya, Ibrani 1 ya, yang membedakan antara Yesus dan para malaikat adalah begini ya, Ibrani 1. Ibrani 1 ayat 5 ini menunjukkan asal mula Yesus. Karena kepada siapakah di antara malaikat-malaikat itu pernah ia katakan, anakku engkau telah kuperanakan pada hari ini, dan aku akan menjadi bapaknya dan ia akan menjadi anakku pula, anakku. Nah, jadi hubungan antara Bapa dengan Yesus adalah anak dan Bapa ya. Nah, kemudian makanya Yesus Yesus lebih tinggi daripada malaikat, walaupun gelarnya adalah malaikat. Walaupun Yesus memiliki gelar malaikat, tetapi dia lebih tinggi daripada semua malaikat karena dia anak Allah. Karena dia satu-satunya yang diperanakan oleh Bapa, yang keluar dari Bapa. Nah, kemudian dilanjutkan di ayat 6. Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa, makanya dia disebut, dan ketika ia membawa pula anaknya yang sulung ke dunia, ia berkata, semua malaikat Allah harus menyembah dia. Nah, mengapa Bapa mengatakan semua malaikat Allah harus menyembah dia? Karena dia memiliki kodrat yang sama seperti Bapa. Sekarang, ingat tadi, Lucifer memiliki 3 kata, Helel ben Sahar. Nah, Yesus adalah Ben Elohim, satu-satunya anak dari Bapa ya, anak Allah. Nah, sekarang di dalam Ibrani selanjutnya ayat 7 dikatakan begini, yang membedakan Yesus dengan malaikat. Dan tentang malaikat-malaikat ia berkata, yang membuat malaikat-malaikatnya menjadi badai dan pelayan-pelayannya menjadi nyala api. Jadi malaikat-malaikat itu diciptakan bukan keluar dari Bapa, tapi diciptakan dari ada menjadi tidak ada. Yes. Itu bedanya. Nah, ingat, semua yang di luar dari Bapa disebut malaikat. Yesus pun disebut malaikat, Lucifer pun disebut malaikat, dan semua malaikat, Gabriel pun disebut malaikat. Nah, sekarang apa yang membedakan antara Yesus sebagai bintang timur dan Lucifer sebagai bintang timur? Ini jawabannya. Ya. Kalau Yesus adalah sang fajar. Di mana itu tertulis? Dia adalah sang fajar dalam Lukas 1 ayat 78. Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dengan mana ia akan melawat kita surya pagi dari tempat yang tinggi. Itulah makanya Lucifer sebut anak putra fajar, Ben Sahar. Karena dia apa? Karena dia berasal dari Yesus. Yesuslah yang menciptakan apa? Lucifer. Makanya disebut Helel ben Sahar. Jadi itu perbedaan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya Lucifer itu adalah saya ambil dalam Yehezkiel ya, dalam Yehezkiel 28 ayat 14 dikatakan begini ya. Dalam Yehezkiel 28 dalam Yehezkiel 28 ayat 12. Yehezkiel 28 ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus, dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah, gambar dari kesempurnaan engkau. Lucifer adalah gambar dari kesempurnaan. Sedangkan Yesus, menurut Ibrani 1 ayat 3 adalah, ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Mereka semua adalah gambar. Lucifer adalah gambar kesempurnaan dari Allah.
Sedangkan Yesus adalah gambar wujud Allah. Kalau menurut Kolose 1 ayat 15, gambar dari Allah yang tidak kelihatan. Itulah makanya Yesus sebut Allah yang terlihat. Nah, sekarang itulah makanya membedakan antara Lucifer sebagai bintang timur dan Yesus sebagai bintang timur. Mengapa? Yesus adalah sang fajar, sedangkan Lucifer adalah putra dari sang fajar. Artinya dia diciptakan oleh sang fajar, Yesus. Itulah yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Makanya dalam Wahyu terakhir itu tadi dikatakan begini, dia adalah bintang gilang, sebentar ya, dalam gilang. Nah, dalam Wahyu 22 ayat 16 dikatakan begini, yang membedakan antara Yesus dengan Lucifer. Aku Yesus telah mengutus malaikatku untuk memberi kesaksian tentang semuanya ini kepadamu bagi jemaat-jemaat. Aku adalah Tunas, yaitu keturunan Daud, bintang timur yang gilang-gemilang. Sedangkan iblis adalah putra bintang timur dari putra sang fajar. Dan Yesus adalah sang fajar. Dan Yesus makanya disebut bintang timur yang gilang-gemilang. Dia bukan putra dari sang fajar, karena dia adalah sang fajar itu. Dia adalah bintang timur yang gilang-gemilang. Itulah yang membedakan antara bintang timur versinya Lucifer dengan bintang timur Yesus Kristus. Itu bedanya. Terima kasih. Baik, ini naik derajat Yesus dia di sini ya. Baru sekali. Naik derajat Jadi, Yesus menjadi menurut bapaknya Bang Juma? iblis. Yesus bapaknya iblis. Jelas. Ya udah. Bukan ciptaan. Hah? Iblis Tadi- ciptaan. Tadi Yesus. katanya Yesus itu adalah sang fajar. Lucifer adalah putra sang fajar. Berarti Yesus adalah bapaknya iblis. Kok sekarang berubah lagi? Tadi sudah diakui begitu. Kenapa berubah sekarang? Dan Dahulu memang- iblis itu mulia, Bang Juma. Setelah dia ingin, Bang Juma gini, asal mula dosa apa? Asal mula dosa sebelum Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apa asal mula dosa di apa di surga? Ya pemberontakan iblis. Dia mulia tadinya. Dia bintang timur, dia bintang fajar. Tapi dia memberontak kepada Tuhan karena malaikat-malaikat menyembah anaknya. Dia cemburu. Nah, dosa yang mula-mula adalah kecemburuan. Kecemburuan kepada anaknya karena dia iblis ingin menyamai Bapa yang di surga. Dia membawa sepertiga malaikat dari surga. Nah, sepertiga malaikat itu di mana? Di bumi, nggak ada di tempat lain. Tuh, percayalah. Ya, jadi Kita sadar nggak saudara-saudara? Kita tidak pernah tidak melakukan dosa. Sepertiga malaikat itulah untuk itu. Oke? Silakan Bang Juma. ya, jadi keanehan demi keanehan ketika argumentasi dari saudara kami Kristen kami dengarkan. Melihat fenomena yang ada di Bible, bagaimana Yesus dicobai oleh sang bintang timur atau Helel bin Zakar, atau yang dicobai oleh putra fajar, anak laki-lakinya matahari, kan gitu. Jadi Yesus dicobai oleh anaknya sendiri. Ketika sang ayah Bukan. turun, ya kan tadi Helal bin Zakar itu Yesus. adalah putranya Yesus. Yesus adalah sang Yesuslah fajar. yang menciptakan iblis. Iya. Iya. Kalau Anda mengatakan Yesus yang menciptakan iblis, berarti Yesus dicobai oleh ciptaannya sendiri, kan Iblis. gitu. Nah, Betul. Bahkan ingin menyamai Bapa. ya. Sebentar, Ibu Karyana. Sebentar. Saya ingin terangkan. Begini. Mengapa Yesaya, boleh saya lanjutkan, Bang Zuma? Silakan. Mengapa dalam Yesaya 14 ayat 12 dikatakan begini? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar, ya. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa.
pada waktu Lucifer keluar dari pada waktu permulaan diciptakannya Lucifer, ya. Lanjut seperti dibaca kata ke bawah Pak Jospen. Lanjut Apa? dibawa ke bawah terus keterangannya. Ada ke bawah iya, terus. Iya. Sebentar, Bu. Aduh, Ibu ini. Sebentar, Bu. Jangan dulu potong, Bu. Jadi lupa aku. Ya, saya 28 ya. Mengapa mengapa Lucifer disebut dibilang putra fajar? Karena dia pertama-tama itu keluar dari 20 sebentar. Jadi oke. Sebentar ya. Jadi lupa saya, Bu. Potong. Udahlah, lanjutkan dulu lah. Nantilah saya kalau ingat saya lupa lagi. Gitu kalau guru pengajar. Potong dikit. Udah jumpa. Oke, udah jumpa. Nah, begini. Gas. Nah, jadi begini ya. Mengapa nama gelarnya dia adalah Helal ben Sahar? Karena dalam waktu Yehezkiel 28 ayat 11 mengatakan begini. Ayat 12. Hai anak manusia, ucapkanlah suatu ratapan mengenai Raja Tirus dan katakanlah kepadanya, beginilah firman Tuhan Allah. Gambar dari kesempurnaan engkau. Pada waktu Lucifer keluar dari tangan Yesus, diciptakan oleh Yesus pada permulaannya, dia adalah gambar kesempurnaan. Tidak ada dosa di dalam dirinya, makanya disebut gambar dari kesempurnaan, penuh hikmat dan indah. Engkau di Taman Eden, yaitu Taman Allah, ya. Nah, kemudian apa yang terjadi? Kemudian di dalam Yohanes 1 ya, di dalam Yohanes 1 ayat 5, pada waktu Lucifer itu keluar dari permulaan diciptakan, karena dia adalah gambar kesempurnaan, tidak ada dosa di dalam dirinya. Kenapa? Yohanes 1 ayat 5 mengatakan, terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Di dalam diri Allah tidak ada kegelapan. Tetapi mengapa dia menjadi iblis? Yesaya 14 selanjutnya menuliskannya begini, ya. Yesaya 14 ayat 12 selanjutnya mengatakan begini. Mengapa Helal ben Sahar itu jatuh dari langit? Wah, engkau sudah jatuh dari langit, hai bintang timur putra fajar. Engkau sudah dipecahkan dan jatuh ke bumi, hai yang mengalahkan bangsa-bangsa. Mengapa? Ini alasannya mengapa dia jadi iblis. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Jadi semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Makanya Wahyu 14 ayat 12 dikatakan naga itu menyeret sepertiga bintang di langit. Kenapa? Karena semua malaikat-malaikat Allah itu adalah bintang-bintangnya Allah. Ya. Nah, kemudian lanjut. Engkau yang tadinya berkata dalam hatimu, aku hendak naik ke langit, aku hendak mendirikan takhtaku mengatasi bintang-bintang Allah. Dia mau menjadi apa? Penguasa malaikat-malaikat. Dan aku hendak duduk di atas bukit pertemuan jauh di sebelah utara. Dia mau menyamai menjadi Allah. Padahal ingat, dalam Ibrani 1 ayat 6 dikatakan, hanya Yesuslah satu-satunya dari antara malaikat-malaikat itu yang berhak mendapat gelar anak Allah dan mendapat kodrat ilahi. Kenapa? Karena dia yang keluar, dan dialah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Malaikat-malaikat lain itu ciptaan, seperti kata Ibrani 1 ayat 7. Hanya Yesuslah satu-satunya yang keluar dari Bapa. Makanya dia adalah anak Allah yang memiliki kodrat ilahi, yang berhak menerima penyembahan. Tetapi iblis mau merebut apa? Taktanya anak Allah. Dia mau menyamai seperti apa? Yesus. Makanya ketika Yesus datang ke dunia ini, dia mau apa? Yesus menyembah dia. Padahal iblis seharusnya yang tunduk kepada Yesus. Nah, untuk memperkuat argumentasi saya, Wahyu 14 ya. Wahyu 14 mengatakan begini. Di ayat Wahyu 12 ya. Wahyu 12. Nah,
malaikat-malaikat itu adalah diistilahkan sebagai bintang ya, dan ekornya Wahyu 12 ayat 4, dan ekornya menyeret sepertiga dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Jadi semua malaikat-malaikat itu adalah bintang-bintangnya Allah. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Oke Bang. Jadi saudara lagi mengusung, berupaya bagaimana bintang timur ini menjadi sama seperti Tuhan, ingin menyamai Tuhan. Sedangkan kitab saudara sendiri yang menerangkan yang ingin menyamai Tuhan itu adalah iblis, dan iblis itu bergelar Halal bin Zakar. Ketika ada makhluk juga di Pulau Patmos mengaku sebagai Yesus, tunas Daud, bintang timur, gilang gemilang, Anda mendukungnya, Anda sangat mendukung itu. Anda menginginkan Yesus anak Marialah yang ada di situ dan menjadi Tuhan. Nah, sedangkan narasi-narasi yang saudara saya bangun itu adalah narasi yang tidak ada sedikit pun dukungan dalil dari Yesus kalau dia itu adalah yang awal dan yang akhir, selain daripada pengakuan yang ada di dalam kitab Wahyu tadi. Sedangkan Yesusnya mengatakan bahwasanya segala firman yang Tuhan berikan kepadanya telah Yesus sampaikan, dan di antara seluruh firman tersebut tidak ada Yesus pernah mengatakan akulah awal, akulah akhir. Akulah awal, akulah akhir. Dan ternyata ujung-ujungnya akulah awal dan akulah akhir di Pulau Patmos ini berujung kepada bintang timur itu. Dan kalau Anda mengatakan Yesus itu adalah sang pajar, pajar itu kan matahari, matahari itu kan bintang, ya sama doang. Matahari, bintang, fajar itu sama doang. Kalau Anda mengatakan sang fajar, sang bintang, sang matahari, itu semuanya sama. Halal bin Zakar, kalau Anda mengatakan bahwa dia adalah bintang, anak daripada fajar, dan Yesus adalah sang fajar, ya Anda kan sudah mengakui itu adalah iblis. Berarti Yesus bapaknya iblis, kan begitu? Iblis bapaknya Yesus bapaknya iblis yang mana? Yesus yang mana? Yesus yang ada di Pulau Patmos. Sedangkan Yesus anak Maria sejak kapan menjadi bapaknya Pak Matahari? Sejak kapan anak Yesus, anaknya Maria ini punya anak bernama Halal bin Zakar? Kan aneh-aneh jadinya kan? Yesus punya anak, sedangkan Yesus ketika datang di tengah-tengah kaumnya Bani Israel tidak pernah mengaku dirinya sebagai bapak. Sekarang di tangan Kristen dia adalah bapak dari sang fajar, dari sang putra matahari. Jadi gimana keadaan saudara ini? Anda mau mengusung siapa sebenarnya? Ketika Anda Bang Juma ciptaan. Nah, sekarang coba kita tanya saudara Jospen, pendeta Jospen. Coba kita tanya. Apakah betul di Kristen itu ada? Oke. Penatua. Apakah di Kristen ada dua Tuhan? Baik, saya jawab ya. Iya. Menurut Yohanes 1 ayat, saya kasih ayatnya dulu. Menurut Yohanes 1 ayat 1, menurut Yohanes 1 ayat 18, menurut Yohanes 3 ayat 16, Yohanes 8 ayat 16-17, Yohanes 10 ayat 30, Yohanes 14 ayat 1, hanya ada dua Tuhan. 1 Korintus 8 ayat 6, Dua Tuhan. Ini sudah bukan ajaran Yesus. Yesus mengatakan hidup kekal itu mengenal engkau satu-satunya, bukan dua-duanya. Udah jelas di sini. Udah jelas, Bang. Jadi Anda memperkuat argumentasi Anda, tapi ujung-ujungnya Anda mengatakan Tuhan Anda dua, ya sama doang. Udah selesai diskusi kita. Udah selesai. Karena hanya Wahyu 22 Bang Juma, baca Wahyu 22 bahwa ada dua tahta, ada dua tahta, dua Tuhan. Ya. Wahyu 22 ayat 3. Kubaca nih. Ini yang terakhir. Ya, silakan. Maka tidak akan ada lagi kutuk, laknat ya. Tahta Elohim dan tahta anak domba. Dua ya, tahta Elohim yaitu tahta Bapa dan tahta anak domba, akan ada di dalamnya hamba-hambanya dan akan beribadah kepadanya, yaitu di surga. Ini kejadiannya di Wahyu 22 ayat 3, di surga ini. Mana buktinya?
dan mereka akan melihat wajahnya dan namanya akan tertulis di dahi mereka. 5, dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu di surga ya, dan cahaya matahari, sebab Tuhan Elohim akan menerangi mereka, dan mereka akan memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Bang Juma, ketika Bang Juma mengatakan penciptaan, kenapa duluan terang ada ini baru matahari? Lah ini jawabannya, malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya. Ya, Adam dan Hawa itu diciptakan, siapa di situ yang menjadi cahaya? Iya, Tuhan itu sendiri. Belum ada matahari, bro. Oke? Thank you. Kian Santang, bagaimana nih? Akhir dari segalanya nih. Sebentar. Saya ingin menambahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh saya lanjutkan? Ya, lanjutkan 2 detik, Pak Jospen. Kamu. Baik, dalam Lukas 1 ayat 78 ya. Ya, Yesus dikatakan begini, siapa itu Yesus? Oleh rahmat dan belas kasihan dari Allah kita, dan dengan mana ia akan melawat kita? Surya pagi dari tempat yang tinggi. Jadi Yesus sebut surya pagi. Kemudian Malayaki 4 ayat 2. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran. Dengan kesembuhan pada sayapnya, kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Jadi Yesus disebut surya kebenaran. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Terima kasih Kian Santang. Terima kasih Bu Oke, silakan. Pak Johnsonnya mana, Bu Karyana? Tunggu diusir. Pak Johnsonnya mana dong? Nah gini, Pak Johnson tadi bilang, aku menyimak dulu, belum pernah live, bahkan dia belum tahu bagaimana mengaktifkan kamera. Dia kan sering-sering nanti datang, dan kita lihatlah ya. Saya rasa begini, tadi waktu ini dia siap. Iya, dia lihat perdebatan ini kan, wah udah melebihi pendeta ini, itu kali. Itu, jadi dia telepon saya, beliau telepon, Bu Karyana, saya menyimak dulu ya, saya mempelajari dulu, kata beliau. Jadi, saudaraku, nih ya, bukan tanpa mengurangi rasa hormat dengan para gembala, ya, beda dengan papi gembala ya. Para pendeta kami, ya, kita lihatlah seperti apa. Nah, kalau kayak Pak Jospen, udah melebihi pendeta, saudara. Iya. Jadi kalau seperti saya, Bang Erik, mau di rumah mana pun multi saya naik aja Bang Erik. Ada yang mau sahadat ini. Gara-gara nonton debat Karyana sama Jospen, ada yang mau sahadat ini. Harus banyak gaya. Nggak mungkin lah. Ini buktinya ada. Enggak apa-apa, puji Tuhan. Kita bilang puji Tuhan. Bang Gores, jangan dramatisir dong. Wih, Bu Karyana kok makin tua, makin kesini. Assalamualaikum warahmatullahi Panglima, Akang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Dek. Dan seluruh rakyat API di bawah, mantap. Lanjut. Ya, silakan. Oke, siapa tahu Pak Pendeta mau naik, silakan. Ya, kita tunggu ya. Ditelepon aja dulu Pak pendetanya, Pak Johnsonnya. Ini pendetanya Ya, belum kalau nggak datang, terbiasa. yang nonton udah 17 kali loh. Masya Allah, mantap Panglima. Belum datang pendetanya padahal. Berarti memang kalian itu bukan pecinta debatnya Ikhwan, tapi kalian memang mencintai Panglima kita Gurunda. Mantap. Mereka itu tidur dengan teratur, bukan seperti kita. Bukan seperti Bang Juma tukang lembur. Kian Santang tukang lembur. Mereka cepat-cepat tidur, saudara. Ya, kalian luar biasa. Tuh. Bisa ini ya. Fokus dengan penginjilan. Ya, jadi yang mau sahadat ini gara-gara barusan nonton Bu Karyana mencret di Bali sama Gurunda Juma. Jadi dia mau sahadat. Puji Tuhan. Alhamdulillah. Coba diulang lagi pertanyaannya tadi,
apa betul saudara Jospen dan Bukariana mengakui ada dua Tuhan di Kristen? Oh iya. Iya, Wahyu 22. Sebentar Ibu Karian, sebentar. Kan dalam menurut Paulus 1 Korintus 8 ayat 6 kan mengatakan begini, 1 Korintus 8 ayat 6. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup, dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Jadi hanya ada dua. Makanya saya dengan Ibu Kariana dan beberapa orang yang lain, kami tidak mempercayai Trinitas. Kami tidak mempercayai oneness dengan Jesus only. Nah, alasan kedua, ayat yang kedua adalah Yohanes 8 ayat 17. Yohanes 8 ayat 17 mengatakan begini, dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Jadi Yesus mengatakan ada dua. Kemudian Yohanes 10 ayat 30, aku dan Bapa adalah satu. Kemudian Yohanes 5, ya, Yohanes 5 ayat 23, ya, Yohanes 5 ayat 23. Supaya semua orang menghormati anak sama seperti mereka menghormati Bapa. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa yang mengutus aku. Kemudian ayat 26. Kemudian di ayat 26. Sebab sama seperti Bapa mempunyai hidup dalam dirinya sendiri, demikian juga diberikannya anak mempunyai hidup dalam dirinya sendiri. Dan banyak lagi ayat-ayat yang lain. Jadi bagi saya hanya ada dua makhluk ilahi. Tetapi begini Bang Zuma, sebenarnya kalau dibilang dualitas itu tidak tepat. Bagi kami penganut kepercayaan kami menyebut hanya ada satu Allah saja dan satu Tuhan. Atau seperti di profil saya, one God dan one Lord. Itu jawaban saya. Terima kasih Bang Zuma. Jadi kesimpulannya ada dua Ya, Tuhan. sepakat. Iya, ada dua makhluk ilahi. Tuhan yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa, ya, yang Esa, dan Tuhan yang diberi kuasa, yang diutus. Iya. Yang Maha Kuasa dan yang diberi kuasa. Jadi yang diberi kuasa yang kita kenal pengantara antara Elohim dan manusia, yaitu di Yohanes 1 ayat 1 sampai 13 itu merujuk kepada firman yang menjadi manusia, yaitu pengantara antara Elohim dengan manusia. Dengarkanlah Dia, ikuti Dia, suri toladilah Dia. Nah, Roh Kudus di mana? Roh Kudus ada di antara Bapa dan Anak. Roh Kudus sumbernya dari Bapa, dari sang sumbernya, yaitu Bapa yang di surga. Bapa yang di surga lah pemilik dari Roh Kudus. Roh Kudus itu ada pada siapa? Pada Anak, pada malaikat-malaikat, pada orang-orang yang kudus, Adam dan Hawa sebelum jatuh dalam dosa, yaitu kepada murid-murid, ke-12 murid yang setelah mereka 10 hari berdoa, mereka kedapatan Roh Kudus, mereka kepenuhan Roh Kudus, mereka tidak. Nah, bedanya orang kepenuhan Roh Kudus, yaitu murid-muridnya, para rasul, tidak lagi berdosa. Setelah mereka kepenuhan Roh Kudus sampai metong, mereka tidak pernah melakukan dosa lagi. Itu bisa saya jamin, karena orang yang sudah kepenuhan Roh Kudus tidak akan melakukan dosa lagi sampai mereka mati martir, saudara. Dan murid Yesus semua mati mengenaskan karena kebenaran yang mereka bawa ke dalam dunia. Silakan. Terima kasih. Ya, silakan mungkin Linda Kores mau ditanggapi. Yang pasti saya udah dapat poin bahwa menurut saudara kita ini mereka punya dua Tuhan, dua makhluk ilahi. Silakan. Res, bukannya Tuhannya Bukariana 3, Bapa, Yesus, sama Melkisedek? Wah, memang ini Loh, suka kali. Melkisedek Tuhan bukan? Yesus firman bukan? Firman. Ya. Yesus Sebentar. Saya ingin tambahkan. Boleh Bu? Nah, mengapa kami mempercayai bahwa Yesus adalah adalah Allah sama seperti Bapa? Karena Yohanes 4 ayat 34. Makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Jadi bagaimana mungkin
yang bukan satu kodrat dengan Bapa dapat menyelesaikan pekerjaan Bapa. Tetapi karena Yesus adalah satu kodrat dan Bapa, maka dia dapat apa? Karena itulah dia diutus. Dia menjadi utusan, seperti kata Yohanes 17 ayat 3. Ini apa? Inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan Yesus Kristus yang Engkau utus. Mengapa Yesus menjadi utusan? Karena dia memiliki kodrat ilahi yang sama seperti Bapa dan sanggup menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Bapa. Seperti kata Yohanes 4 ayat 34. Dan karena dia pada mulanya bersama-sama dengan Bapa. Itu jawaban saya. Terima kasih. Saudara Jospen, boleh saya nanya sesuatu, Bang? Silakan. Pekerjaan-pekerjaan yang Yesus terima dari Bapa yang berat itu, bagi Yesus itu apa? Nah, begini. Kalau menurut Yohanes 5 ya, Yohanes 5 ya, ayat 19 yang terakhir ya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Itulah makanya dalam Yohanes 1 ya, dalam Yohanes 1 ayat 3 dikatakan begini, ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama-sama dengan Allah. Segala sesuatu kalau menurut apa Pesita Aramaik melalui tangannya. Tapi kalau menurut LAI, segala sesuatu dijadikan oleh dia dan tanpa dia tidak ada satupun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Jadi apa yang dikerjakan Bapa, misalnya penciptaan, itu diserahkan kepada anak. Makanya anaklah yang menjadi agen penciptaan. Makanya kalau Kolose 1 ayat 15 katakan, Kolose 1 ayat 15 katakan begini, ya. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Jadi ada Allah yang tidak kelihatan, ada Allah yang tidak kelihatan. Yesuslah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Itu jawaban saya. Makasih Bang Zuma. Iya. Kalau kita melihat Yesus melakukan pekerjaan-pekerjaan Yesusnya ya, membangkitkan orang mati, orang lumpuh berjalan. Saya rasa kalau kekuatan-kekuatan seperti itu diberikan kepada saya pun saya bisa membangkitkan orang mati, membuat orang lumpuh berjalan, orang buta melihat. Kalau saya Bang Suma diberi kekuatan itu, saya pun bisa melakukan itu. Tapi kekuatan itu, kemampuan itu hanya diberikan kepada Yesus, bukan kepada saya. Tapi siapapun yang diserahkan tugas untuk melakukan itu pasti bisa melakukan. Kenapa? Karena Tuhan yang menjadi backupnya. Baik. Begitu. Begini Bang Zuma. Halo, Pak Baik, Jim. begini Bang Zuma. Sebentar Bu Karyan. Begini. Betul yang dibilang Bang Zuma itu. Kalau Bapa melalui Yesus memberikan kuasa kepada Bang Zuma, pasti sanggup. Tapi ingat Bang Zuma, yang Bang Zuma katakan itu setelah Yesus menjadi manusia. Yang disebutkan dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Kolose 1 ayat 15 ini adalah dia ada sebelum langit dan bumi ada. Dia sudah ada. Dialah agen penciptaan itu. Kolose 1 ayat 15, ayat 17. Ia ada terlebih dahulu. Itulah makanya Yesus sebut Alfa, yang permulaan. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu. Dan segala sesuatu ada di dalam dia. Itulah makanya Yesus sebut yang Alfa, yang awal. Makanya karena kenapa? Karena dia adalah yang terlebih dahulu dari segala sesuatu. Jadi dialah yang terlebih dahulu dari langit dan bumi. Jadi bagi kepercayaan kami, Kejadian 1 ayat 1 itu, pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Kata Elohim di situ itu adalah tunggal. Itu adalah Yesus. Bukan Trinitas, tetapi Yesus. Yesuslah yang menciptakan langit dan bumi. Makanya kemudian dialah yang menjadi manusia dalam Yohanes 1 ayat 14. Itu jawaban saya. Boleh motong Bang Juma sebentar. Iya, silakan. Jadi menurut Abang segala sesuatu diciptakan. Pertanyaan saya buat Bang Jospen, Yesus itu ciptaan bukan?
Itu yang belum selesai tadi. Betul. Saya jawab ya, sebentar saya jawab. Berdasarkan ayat Alkitab ya Pak Jami, Jemi. Ya, baik, saya jawab ya, berdasarkan ayat Alkitab. Baik. Di dalam Yohanes 1 ayat 1, ini yang menarik ya. Dalam Yohanes, sebentar, saya cari dulu ayatnya. Udah lama ngejelasinnya, kelewat pula. Aduh, bener-bener ngerjain. Ribut kali kau. Baik, saya jawab. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan begini ya. En arche en hologos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Di dalam permulaannya adalah sang logos. Kemudian, dan sang logos itu berhadapan. Pros itu adalah menghadap, bukan meta. Kalau meta bersama-sama. Tetapi ini adalah pros, menghadap. Tonteon, menghadap kepada sang teon. Dan kemudian, theos. Itu di situ nggak ada kata ho, nggak ada kata ton. Tetapi langsung theos. Kata theos itu menunjukkan kualitas atau bersifat ilahi, kodratnya ilahi, makanya berbeda dengan theon. Kalau theon itu adalah sang bapa, sedangkan theos bersifat ilahi, sang logos itu. Nah, sekarang untuk membedakan antara theon dengan theos itu dilanjutkan dalam Yohanes 1 ayat 14 dan 18 ya. Yohanes 1 ayat 18 mengatakan begini bunyinya. Ya. Mengapa sang logos itu memiliki kodrat theos? Dari mana? Ini bunyinya. Bunyi ayatnya itu begini. Saya bacakan sebentar. Dalam Yohanes 1 ayat 18 ya. Sebentar. Kadang-kadang saya punya ini terlalu banyak arsipnya. Santai aja, nggak usah terlalu Iya, ini. terima kasih. Ya, Masih panjang malam ini. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini ya. Yohanes 1 ayat 18 bunyinya begini. Tidak seorang pun yang pernah melihat theon. Jadi Yohanes pintar dia. Di dalam Yohanes 1 ayat 1 ada tonteon. Kemudian di ayat 18 dikatakan tidak seorang pun yang pernah melihat tonteon. Theon itu nggak bisa dilihat. Tetapi monogenes theos. Maaf Bang Jospen. Kenapa dia? Sebentar Pak Jami. Sebentar. Saya selesaikan dulu argumentasi saya. Tetapi theos satu-satunya yang memiliki kodrat ilahi yang keluar dari Bapa. Atau satu-satunya yang ilahi yang diperanakan oleh Bapa. Jadi mengapa theos, sang logos itu memiliki kodrat ilahi? Karena dia keluar dari Bapa. Diperanakan oleh Bapa. Itu menurut Yohanes 1 ayat 18. Jadi dia bukan diciptakan, tetapi dia keluar dari Bapa. Berarti Bapak Diperanakan oleh hamil Bapa. gitu ya, Bang Jospen? Oh, bukan hamil. Begini Pak. Sebentar. Karena kita terbatas ya, pikiran kita sebentar dulu Pak. Sebentar dulu. Saya belum jawab Pak. Sebentar dulu. Saya selesaikan argumentasi saya. Argumentasi Bapak. Enggak, saya ngerti. Cuman Bang Jospen coba. Sebentar Pak. Enggak fair gitu Pak. Cuman ngulangin Saya selesaikan aja. dulu. Iya. Saya selesaikan Pertanyaan saya apa dulu? Kan tadi Bapak bilang Bapak hamil. Itu yang mau saya jawab. Saya nggak bilang itu. Abang dengar nggak pertanyaan saya apa? Bang Juma dengar Bang Juma? Iya. Pertanyaannya apa Bang Jospen? Tapi tadi dibilang hamil, Bapak hamil. Saya nggak nanya Itu gitu. yang saya mau terangkan. Enggak, saya nggak nanya Pertama gitu. tadi, Pertanyaan saya cuma satu dan cepet. Apakah Yesus ciptaan? Yemi ini Kristen atau Islam? Saya Kristen Bang. Kristen Katolik. Katolik, Res. Dia Katolik, Res. Teman aku dia. Udah sering kami diskusi Kores dengan Bapak Jemi ini. Oh, dia bukan ciptakan, tetapi dia keluar dari Bapak, diperanakan, monogenes. Bukan ciptaan ya Bang Jospen ya? Bukan. Bukan ciptaan. Oke, terima kasih Ya, Bang Jospen. Bang Jemi, kata Bang Jospen tadi, jadi Bapak ini beranak. Hah? Serius Bang Jospen? Iya, Bapak- kalau itu betul. betul itu. Nah, Bapak sebentar. beranak. Itulah yang mau saya terangkan. Boleh?
Ya silakan. Silakan. Oke, begini. Ya. Ada 3 ayat ya, ada 4 ayat yang menerangkan bahwa Yesus itu monogenes, dilahirkan oleh Bapa ya. Di mana itu tertulis? Yohanes 1 ayat 14. Itu salah satunya ya. Yohanes 1 ayat 14 bunyinya begini. Tapi bahasa asli Yunaninya ya yang enak. Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Dia langsung disingkatkan. Silakan. Bunyinya Silakan. begini. Silakan. Iya. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai, kalau bahasa Indonesia, menuliskannya anak tunggal Bapa. Tetapi kalau bahasa King James Version, the only begotten Son of God. Kalau the only, satu-satunya, begotten dilahirkan, diperanakan oleh Bapa. Jadi makanya Yesus kalau bahasa Indonesia menyebut anak tunggal Bapa. Sayangnya itu kurang tepat terjemahannya. Yang benar adalah anak tunggal atau anak satu-satunya yang dilahirkan Bapa. Kalau ditambahkan di tengah-tengahnya dilahirkan Bapa atau diperanakan Bapa, itu sudah sesuai dengan terjemahan King James Version. The only begotten Son of God. Nah, dari itu satu ayat. Kemudian Yohanes 1 ayat 18. Kemudian Yohanes 3 ayat 16. Yohanes 3 ayat 18. Bunyinya pun seperti itu. Jadi Yesus makanya Yesus berani mengatakan gitu. aku sebentar. Makanya Yesus mengatakan aku datang dan keluar dari Bapa. Bapak Nah, beranak. sekarang sebentar. Jangan santang. Saya jawab. Tangga nggak ada anak tangga, nggak ada hamil tangga. Tangganya nggak hamil. Sebentar Ibu Karyana, sebentar. Yang menarik kalau yang menarik adalah seperti Adam dan Hawa. Adam, apakah dia melahirkan? Tidak. Tetapi Hawa bisa keluar dari Adam. Makanya begini, mengapa Yesus adalah Theos dari Theon ya? Kenapa kayak permainan kata ini? Dia adalah Theos yang keluar dari Theon. Ya. Nah, kalau dalam Kejadian Adam, kenapa Adam disebut Adam? Karena dia dibentuk dari Adamah. Makanya disebut Adam. Kemudian perempuan. Selanjutnya dalam kejadian 2 ya, kejadian 2. Mengapa perempuan? Kalau bahasa Indonesia kurang pas terjemahannya. Terjemahan bahasa Ibrani itu benar, hebat permainan kata-katanya. Perempuan disebut Isya. Mengapa disebut Isya? Karena dia keluar dari Is, laki-laki. Nah, makanya Isya perempuan adalah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Udah, Pak Jospen Jadi- gantian. Sekarang giliran Pak Jemi ya. Pak Jospen gantian. Biar enak Tunggu selesai diskusinya. baru. Bang, saya nanya cuma satu pertanyaan. Yesus itu ciptaan atau bukan? Abang mau menjelaskan seluruh kitab suci. Nggak akan kelar-kelar, Bang, sampai dunia kiamat juga, Bang. Iya. Jadi, Saya bilang Yesus itu tidak, ciptaan atau bukan? ciptaan. Menurut Abang bukan ya? Bukan ciptaan, bukan ciptaan. Oke. Tapi dia Nah, adalah itu anak yang Ariana. dilahirkan oleh bapak-bapak. Sebentar Bu Karyana, saya mau nanya Bu Karyana. Menurut Ibu Karyana, Yesus itu ciptaan atau bukan? Nah ini Bang Jimmy karena udah hafal nih dengan ini Bang Jimmy udah hafal nih dengan kami, ya kan? Nih aku baca ya, aku baca aja. Nih Bukan ciptaan. Wahyu 3 ayat 14. Siapakah ini saudara? Coba terjemahkan siapa ini? Di Wahyu 3 ayat 14. Ya. Inilah firman dari Amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar. Tadi Pak Jospen mengatakan Yesus adalah saksi itu sendiri. Bapa ada 2 yang bersaksi. Kalau pengadilan di dalam bumi ini, di dunia ini, 2 yang bersaksi adalah benar. Benar? Itu yang ditiru dunia ini dari Tuhan. 2 yang bersaksi adalah benar. Ya. Nah, kalau ketika dikatakan inilah firman Amin. Amin itu siapa? Saksi yang setia dan benar. Siapa saksi yang setia dan benar? Tidak ada kecuali dia. Permulaan dari ciptaan Elohim. Siapa permulaan ciptaan dari Elohim? Tadi Pak Jospin katakan Yesus lahir, betul?
dia ciptaan betul. Nah, sekarang aku bilang, kalau ada dikatakan anak kunci, apakah kunci hamil? Kalau dikatakan anak tangga, apakah tangganya hamil? Bukan. Ini anak kunci nih. Kuncinya enggak hamil. Jadi kalau Yesus dikatakan anak Allah, satu-satunya yang keluar dari Bapa adalah benar bahwa Yesus adalah anak Allah, bukan dari hasil hamil. Ah, dikatakan Kalau di sini. nggak hamil keluarnya lewat apa Bu Karyana? Dengar, dia Baik, bukan sebentar. lahir dari. Halo, dengar. Ya, Yohanes 1 ayat 13, bukan lahir dari daging, bukan keinginan nafsu, bukan dari keinginan laki-laki, melainkan lahir dari Elohim, dari Bapa. Dia diperanakkan oleh Elohim. Jadi sama seperti Adam dan Hawa, betul. Adam diperanakkan dari mana? Tidak diperanakkan, dibentuk dari debu tanah. Yaitu istrinya Hawa diambil dari tulang rusuknya. Itu apakah mereka dilahirkan? Tidak. Dilahirkan itu dibentuk dari debu tanah dan diambil dari tulang rusuk. Oke, udah saya Jadi tengahi. ada- Bu Karyana, udah saya tengahi ya, saya tengahi. Sekarang giliran ke Pak Jemi. Jadi ada dua saksi, kata Bu Karyana, yang bersaksi di surga. Berarti 1 Yohanes 5 pasal 7 nggak berlaku, Pak Jemi. Iya, Mana? yang saya bingung itu teman-teman ini, Bang Jospen ini ya, Bang Jen Santang. Bang Jospen nanya gitu, memang Bang Jospen tuh hafal ayat-ayat. Tapi Dan pertanyaan berdasarkan saya, yang tertulis loh Bang Jemi. iya, Ini yang tertulis loh. pertanyaan Bisa saya, kamu sangkal itu? pertanyaan Yesus, Hah? pertanyaan saya, Yesus itu ciptaan atau bukan? Cuman itu Ya aja. udah yang tertulis aja. Apa tuh Nggak yang usah melalui tertulisnya? aku. Bukan aku Apa yang yang- berkata. Apa yang Bukan tertulisnya, aku Bu? yang berkata. Wahyu 3 ayat 14 baca. Silakan baca, Bu. Udah aku baca lagi. Inilah firman dari Amin, saksi yang setia dan benar, permulaan dari ciptaan Elohim. Permulaan dari mana bahasa ciptaan. Inggrisnya nih? Berarti Bahasa Inggrisnya. Iya, ya, oke. Berarti Yesus itu ciptaan. Bahasa Inggrisnya, baca bahasa Inggris. Ya. Sebentar, Nih. sebentar Ibu Karyana, jangan melenceng. Ibu Mana melencengnya? Ya, Bu Karyana melenceng nih, Pak Jospen bidat nih, Bu Karyana bidat. Melencengnya Ibu di mana, Karyana. bro? Yesus anak Sudahlah, anak dari sudahlah. bapak-bapak. Bapak-bapak melahirkan. Ayo Di mana lanjut dulu. melencengnya? Bingung. Bingung nggak ya? dengarkan. Begini. Udah Bu. gini aja, Ya, gini aja. dengarkan. Wahyu 14, Wahyu 3 yang 14 Udah, siapa itu? terima kasih semua. Saya turun lah. Biarkan Ibu Karyana yang bicara. Ibu Karyana ini. Ya udah. Santai, Bang. Ini gampang galau kayak gini. Ini bukan hamba Tuhan kayak gitu. Di akur sekarang kok jadi ribut sama Pak Jospen, Bu Karyana gimana? Bukan, dia bertahan hanya Yesus itu hanya dilahirkan, ya kan? Lalu kalau dilahirkan dan ciptaan, permulaan dari ciptaan, arti ciptaan di mana? Keluar dari Bapa, ya. Anakku yang kau hari ini kuperanakkan, itu dilahirkan. Enggak, Bu Karyana gini, tadi sama Pak Jospen akur ngeroyok Bang Juma, kenapa sekarang jadi ribut kalian berdua? Gara-gara Bukan. bapak melahirkan. Ini Bang Jemi kan udah paham dia perbedaan ini. Ini Bang Jemi ini parah ini memang nih. Jadi dia udah paham perbedaan itu, dia ambil dari perbedaan kami berdua. Nggak masalah. Itu loh. Nggak masalah. Tapi yang benar tetaplah benar. Yesus ciptaan iya, Yesus lahir dari Bapa, Yesus keluar dari Bapa iya. Ya. Jadi Anakku yang kau Tuhannya hari ini Kristen peranakkan, ada kata dua, Bapa Bu. yang di surga. Ya. Tuhannya Kristen ada dua. Bukan Tuhannya, ya pengikut Kristus ya iya. Nah itu. Berarti- Kalau Bang Jemi katakan tidak, dia Tritunggal. Oh, mana yang betul, dua atau tiga ini? Oh, Bang Jemi, sekarang aku mau tanya balik sama Bang Jemi. Bang Jemi, aku tanya balik padamu. Dengar, aku Silakan. tanya balik padamu. Mana mana? buktinya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan? Coba, mana dalilnya? Berat ini, berat. Berat. Silakan. Nggak bisa jawab saya, Bu. Nggak bisa jawab, Bu, saya, Bu. Iya tahu. Tuh, nggak ada dalilnya bahwa Roh Kudus adalah Tuhan. Di mana dalilnya Roh Kudus adalah Tuhan? Iya, betul. Luar biasa bukan Jadi ya. Tuhan Bu Karyana siapa aja?
Ada dua. Gini Kian Santang, gini bro, gini. Kalau Udah, Yesus sebutin berkata- aja sebutin aja siapa aja. Ya, Wahyu 22 ayat 3 ada dua tahta bapa dan tahta anak. Nah terus Anak itu, duduk di sebelah Melkisedek kanan siapa? Bapa. Itu Melkisedek siapa? Itu sebutan Tuhan di perjanjian lama, bro. Oh jadi Melkisedek Tuhan. Iya, Abraham Ya berarti mengatakan tiga, Melkisedek, Yesus sama Bapa. Ya elah, kalau nama aku bermacam-macam, di sana si Ana, di sana Karyana, di sana si Butet. Ya aku tetap satu sama. Karyana tetap. Gitu loh. Karena aku macam-macam namaku. Dikatakan Yesus itu Bang Jemi, apa? Bang Jemi setuju nggak kalau Melkisedek Mesias. Tuhan? Bang Jemi. Ya enggak lah, Imam Agung itu. Nah ini nih bidat, Karyana bidat berarti Pak Jemi. Coba Harus ya. Ini kayaknya bukan Kristen, dia penyusup Pak Jemi kayaknya dia ini. Enggak, saya nggak pernah bilang begitu. Itu teman saya Bu Koryana itu. Tapi benar Melkisedek Tuhan, Bu. Melkisedek di perjanjian baru ya, raja segala raja. Engkau adalah imam untuk selama-lamanya menurut peraturan Melkisedek. Di Ibrani 5 ayat 10, ya kan? Ia dipanggil menjadi imam besar oleh Elohim, ya kan? Terus dikatakan lagi di Ibrani 7 ayat 1, Melkisedek adalah raja Salem. Emang ada berapa sih imam Elohim yang maha tinggi? Ia pergi menyongsong Abraham ketika Abraham kembali dari mengalahkan raja-raja dan memberkati dia. Jadi Melkisedek itu datangnya dari surga, bukan dari dunia ini, bukan imam besar. Dia raja segala raja. Dikatakan raja segala raja, tidak ada raja segala raja datangnya dari bumi, datangnya dari orang-orang berdosa. Dia adalah orang-orang suci yang datang dari surga. Siapakah itu? Yaitu raja segala raja. Raja segala raja tidak pernah dikatakan kepada yang maha tinggi, tidak pernah dikatakan kepada Elohim, yaitu Bapa di surga. Raja segala raja, raja di atas segala raja, dikatakan kepada Yesus. Terima kasih. Berarti Melkisedek itu Jadi- Yesus, Bu. Iya, ini Kian Santang ini itu pembahasannya lari-lari. Jangan, itu nanti satu perikop lah itu, satu apa? Satu pembahasan. Ya, Bang Juma belum cari tahu itu siapa Melkisedek. Ditantangin di Bang Juma. Terangin Melkisedek siapa, Bang? Setahu saya Bang Juma lihai juga kitab suci itu. Apa menurut Bang Juma Melkisedek? Melkisedek itu teman saya, orang Papua. Kami manggilnya Ibu, kadang Bapak, Ibu Melki. Sering di sini Nah, ini marah-marah nih. dia. Serius. Ini nih. Kadang marah-marah dia di sini. Kadang aku panggil Bapak, ini perempuan atau laki-laki? Aku laki-laki. Memang suaraku kayak begini. Namaku Melki. Nama panjangnya Melkisedek. Nah itu dia katanya gitu. Orang Papua dia. Itu sebutan Tuhan Israel di zaman perjanjian lama. Oh. Itu Bang Juma. Bang Juma kalau bahas ketuhanan lah. Kalau bahas kemanusiaan, ayo kemanusiaan. Bukannya Tuhan perjanjian Oke. lama itu Elohim, Bu. Aku izin dulu ya. Besok aku ada kerjaan loh pagi-pagi, saudara. Aku izin turun dulu ya Bang Juma. Iya. Bang Kian Santang, Bang Jemi. Terima siap, kasih. Ya, Ya, Tuhan pendeta memberkati. Johnsonnya mana Bu Karyana? Tadi nantang debat sore. Dia baru ini pernah lihat live seperti ini. Oke? Ini ada di bawah dia kan? Nggak tahu. Dia bilang aku nggak dulu menyimak dulu gitu. Tapi yang jelas dia akan naik nanti di sesi berikutnya. Dia terheran-heran, kok ada ya di TikTok begitu ya katanya. Heran dia. Oh iya betul. Temanku itu bukan Melkisedek. Melkisedeng. Melkisedeng. Dia ngaku Melki. Oke, izin ya. Bang Jama, thank you. Iya Ibu, makasih banyak.
Jadi pendetanya nggak hadir. Pendetanya nanti Akan katanya. hadir nanti. Oh. Pasti hadir. Saya Terima kasih. pikir malam ini akan hadir. Itu. Iya, tadi ribut nge-WA terus. Tapi gini, kemana Bukariana tuh? Tadi sibuk nge-WA 4 pendeta, aduh. Yang mau syahadat mana? Belum ini. Itu saya kirim itunya, Gurunda ada di grup WA itu lagi ini sama bapaknya sebentar katanya minta waktu. Lagi Oh, ini sama siap. bapaknya dia. Bapaknya sih masih Kristen, bapaknya masih Kristen. Bang Ya. Juma, saya turun dulu ya Bang. Makasih Bang. Baik, Bang Bang Kian. Jimmy, Bang Gi. Makasih, makasih. Nggak enak hati kalau saya naik, suka kadang-kadang teman Kristen suka pada turun. Termasuk teman dia asali juga. Iya, 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 iya. Bentar, Bang Terima Jemi, kasih ya. tapi gini Kenapa, Bang Bang? Jemi, itu gimana tentang kerusuhan Romo KP yang menuntut Protestan untuk jangan mencuri kitab Katolik, itu gimana itu? Ya sebenarnya mah saya juga pernah dulu waktu itu dinasihatin sama Romo KP. Jangan jangan terlalu dekat sama orang Protestan, teman-teman Protestan. Tapi ya termasuk Bu Karyana, Bang Jospen. Kalau saya sih nganggapnya teman-teman, termasuk teman-teman Muslim juga. Kadang-kadang kan kita cuman debat-debat doang kan, nggak perlu sampai sampai di kehidupan sosial, nggak perlu pribadi lah. Ini kan cuman debat adu data kita, adu ilmu pengetahuan. Jadi yang nyuri kitab itu Protestan apa Katolik, Pak? Oh, yang pasti kalau di VT saya kan udah kelihatan, Bang. Bang Juma lebih tahu lah soal itu. Dia tahu kok sejarah. Yang tahu sejarah pasti tahu. Enggak, Soalnya kan pertanyaan saya, yang nyuri kitab itu Katolik atau Protestan? saya nggak bilang nyuri, tapi yang pasti duluan itu pasti Katolik sama Ortodok. Berarti Protestan nyuri kitab Katolik gitu. Saya nggak bilang gitu. Bapak harusnya bilang gitu, Pak, karena mereka mencuri. Yang saya bilang gini, yang duluan ada itu pasti antara dua, Ortodok atau Katolik, itu aja. Bapak takut Jagalah, teman-teman jagalah. Saya tipenya bukan tipe fighter. Senang-senang aja. Diskusi sama Bang Juma juga pernah kan beberapa kali juga kan. Iya, Kita nyantai-nyantai aja, cuma diskusi tambah ilmu kok. Makanya tadi saya naik, saya tahu banget itu Bang Jospen sama Bu Karyana itu berbeda. Bu Karyana kan tahu dia. Dia udah tahu celahnya. Makanya pertanyaan saya cukup satu. Muter-muter kemana kan hasilnya begitu. Sesimpel itu. Oke, duluan ya teman-teman semua. Nggak, Bang Juma. bentar, Oke, Bang oke, Jemi, sih. kemarin saya sempat dengar di si Edis, kalau Katolik itu menyembah patung Maria, benar nggak itu? Kata orang Protestan ya. Karena mereka nggak tahu yang artinya kan, kalau terutama Bang Nandar yang tahu ya, latria sama itu kan beda artinya. Kalau di kami Katolik itu penyembahan itu harus ada imam, harus ada altar, harus ada korban. Enggak, bukan Ya, sama itu aja. pertanyaan saya. Kata orang Protestan sama si Edis, Katolik itu Ah. menyembah patung Maria. Ya, Bapak sanggah dong di sini biar pada tahu, kan banyak penonton di sini yang dengerin. Enggak, mereka nggak ngerti arti penyembahan sih. Bedanya latria sama proskuneo kan nggak tahu mereka. Bang Nandar lebih jago soal itu. Ya toh? Bang Sama Jemi aja. nggak seru, Bang Jemi penakut Bukan penakut. Sama aja teman-teman Kristen yang agak oleng-oleng itu kan, yang disebut kalau Bang Hanafi bilang itu beleng-beleng itu kan, kadang-kadang juga mengatakan teman-teman Muslim itu menyembah Nabi Muhammad. Padahal kan nggak seperti itu. Yang saya tahu kan bukan seperti itu. Sholawatan dianggapnya penyembahan. Mereka kan salah karena mereka nggak mau belajar. Kalau saya kan memang kalau bertemu dengan orang kan belajar dari Bang Kian, dari Bang Juma, dari siapapun, termasuk sama Bu Karyana juga. Mereka kan nggak mau ngerti, tidak punya empati. Kalau Bang Jemi biasanya kan- ada pembelaan, berarti benar apa yang dikatakan oleh orang Protestan. Kalau Katolik itu menyembah patung Maria. Masalahnya mereka suruh belajar dulu namanya latria sama proskuneo itu apa. Suruh belajar sama Bang Nandar. Bang Nandar lihai dong soal itu. Masa Kristen harus belajar ke Islam, Bang? Kalau teman-teman Protestan kayaknya lebih baik seperti itu deh. Kalau saya juga kadang-kadang belajar sama teman-teman Muslim kok. Emang nggak boleh? Ilmu itu kan dari mana aja, Bang Gian? Bang Ardiansa saya sering belajar sama beliau.
Masalahnya orang kan mau menambah ilmu atau tidak. Seperti Bang Juma, saya sering perhatiin dia. Orang kan masalahnya mau belajar atau tidak. Kalau tidak mau belajar ya segitu-gitu doang ilmunya. Bolak-balik aja dari 2 tahun lagi juga perdebatan mereka seperti itu, nggak bolak-balik. Bener nggak Bang Juma? Benar sekali, benar, betul itu. Ya, berhubung Pak Jemi nggak ada penjelasan tentang ini, berarti saya masih percaya sama orang Protestan kalau Katolik menyembah patung Maria. Ya nggak apa-apa lah. Tapi Pak Budi Asali juga nggak berani ngomong gitu sih di depan saya mah. Yang pasti. Kemarin kan kita udah ketemu kan 2 kali itu kan. Nggak lama juga beliau. Oke, teman-teman, makasih ya Bang Juma, Bang Kian, Makasih. Bang Yakub. Ayo, terima kasih Bang Juma. Ya, terima kasih Pak Jemi. Oke, Gurunda, saya nyimak di bawah lagi sambil nelpon Bang Erik yang mau syahadat itu. Ya, kita tunggu sebentar ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita tunggu ya teman-teman, Bang Eriknya untuk bisa hadir. Kemarin juga ada yang mau disyahadatkan di sini, tapi sama kasusnya menunggu persetujuan dari keluarga juga. Tapi pada intinya KTP sudah ada di tangan kita gitu. Ada yang menghalangi sedikit dari pergerakan saudara-saudara kita untuk bersyahadat. Kita maklum untuk itu, karena memang adalah hal berat ketika kita punya keluarga mau pindah akidah, pindah agama kan gitu ya. Halo saudara Yakub. Halo. Halo saudara Yakub. Maaf bang, aku takut. Aku gelisah bang. Oke teman-teman non-muslim, silakan ajukan permintaan, kita diskusi kembali sambil menunggu saudara kita yang mau syahadat. Kalaupun jadi malam ini alhamdulillah, kalau tidak jadi berarti besok atau kapan aja. Kita tidak memaksa untuk bersyahadat, harus bersyahadat memaksa, kecuali kesadaran sendiri kan ya. Kalau dia sendiri yang mau, ya kita pun tak bisa menolak. Halo, semangat siang. Tidak ada teman-teman, dia malu. Yang muslim multinya dibatalkan ya. Kita naikkan yang saudara kita non muslim dulu. Halo, halo. Halo. Selamat malam. Halo. Diam-diam baik, teman-teman. Tadi teman kita sudah mengakui kan ya, mereka memiliki 2 Tuhan. Bukan keanehan itu bukan sebatas 2 Tuhan saja, tapi bapak melahirkan anak, yang lebih aneh lagi. Honi.
Mana nih teman-teman, silakan ajukan permintaan. Kalau tidak ada kita tutup. Besok lagi kita lanjut. Ya dia akui sendiri tadi kan teman-teman, bahwa mereka punya dua Tuhan. Kita nggak bisa membantah. Itu keyakinan. Mau kayak mana? Kita mengatakan satu Tuhan, kalau mereka memang meyakini dua Tuhan ya silakan saja. Gitu teman-teman. Halo, semangat malam. Halo. Selamat malam Bang Suma, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bang Suma. Silakan abang. Bang Suma memang bener-bener salut saya. Semangat Bang Suma. Oh iya bang, terus pokoknya. Makasih bang. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman sekalian, ini yang multi kebanyakan Islam ya. Udah disampaikan, tolong yang apa non Muslim yang aja yang minta permintaan. Terima kasih sahabat Senopati, barakallah. Nanti kan Muslim. Kita naikkan lagi yang lain, bahasan tentang firman yang dikatakan Alfa Omega di permintaan Islam semua teman-teman. Oke teman-teman sekalian, kalau memang sudah tak ada lagi, kita istirahat, kita rehat, karena semalam itu kita sampai subuh. Jangan sampai sekarang juga sampai subuh ya teman-teman sekalian. Kita istirahat dulu. Saya tidur habis sholat subuh, bangun jam 9 lewat sekian menit, lalu ke proyek teman-teman, sahabat Senopati, barakallah. Sampai sekarang belum ada tidur. Ini kalau kita terus-terusan kayak begini, makin banyak orang yang mualaf nanti, karena nggak ada waktu kita istirahat. Kita selalu memberitakan kebenaran. Jadinya semakin banyak orang yang mualaf. Nanti kalau mualaf semua, nggak ada lagi yang menyampaikan berita bahwa bapak melahirkan anak. Tidak ada lagi yang mengajarkan teman-temannya sesama Kristen mengatakan bahwasanya mereka ada dua Tuhan. Iya toh? Iya kan? Nah gitu, bapak-bapak melahirkan. Ya Paulus juga kan bersalin di dalam kitab mereka gitu. Iya, bapak-bapak melahirkan. Jadi kita istirahat dulu ya teman-teman. Besok kita lanjut lagi insya Allah. Besok hari Selasa kan, kalau bisa kita live dari jam pagi, tapi kita istirahat dari sekarang. Utamanya ibu-ibu, kelihatannya tadi sudah banyak yang menggunakan WC kiri belok kanan. Udah banyak yang kena marah repetan dari sang suami. Kita istirahat dulu ya teman-teman. Saya sekali lagi habis sholat subuh baru tidur semalam tuh. Habis itu jam 9 berangkat ke proyek, sampai sekarang belum ada tidur. Untuk itu mari kita istirahat. Besok kan masih ada, ya kan ya? Masih ada besok, kita istirahat. Nah, sebelum kita tutup saya mau tanya sama teman-teman, apakah tema ini masih kita pertahankan atau kita ganti tema? Ada referensi nggak? Ada nggak masukan? Ada saran temanya apa? Ambil sifat ikan. Emang kenapa sifat ikan? Nggak tidur gitu?
dipertahankan, masih ini. Oh, masih banyak yang minta tetap tema 2 Tuhan. Bapak melahirkan. Bahas Paulus, ganti masih. Mana yang jelas ini? Tema 2 Tuhan, nantilah 2 Kristus. Oke, baik teman-teman, kita istirahat ya. Besok aja kita lihat temanya apa yang akan kita angkat. Ya, yang penting tema ini 2 arah. Bagaimana saudara-saudara kita non-muslim bisa mendengarkan paparan kita berdasarkan dalil baik dari Al-Quran maupun dari Bible. Terima kasih teman-teman sudah menyertai kita. Masya Allah, ya malam ini sangat luar biasa. Ya, kita sampai 2,5 M. Dan penonton kita tadi sempat sampai ke angka 17K kalau nggak salah ingat saya tadi. Ya teman-teman, artinya bahwa pemerhati daripada Komal Bang Suma ini itu sudah semakin meningkat. Artinya bahwa sudah semakin banyak yang terjangkau oleh dialog-dialog kita, debat-debat kita. Masya Allah. Oh iya, 18K tadi ya. Alhamdulillah. Untuk itu mari tetap teman-teman dukung terus Bang Suma agar supaya Indonesia semakin baik, toleransi antar umat agamanya. Dengan kata lain, agama Kristen sudah bisa kembali menggunakan istilah-istilah dari Yunani, jangan menggunakan istilah Islam. Itu ya teman-teman, dan terima kasih sudah mempersamai kita di sini, sudah memberikan waktu, ruang, yang memberikan gift-nya, yang di YouTube memberikan komentar-komentarnya, typing-typingnya luar biasa. Yang di sini juga nih teman-teman kami Muslim dan juga non-Muslim mendukung kegiatan ini sangat luar biasa. Kita sampai populer nomor 8. Uish, pencapaiannya luar biasa. Di Liga A kita masuk ke level 69. Oh, keren kali wah. Sayangnya Love Orange-nya ini yang belum pernah aku tengok tembus 10K. Tapi nggak apa-apa, tak masalah. Yang penting kita tetap kerjasama solid di dalam memperjuangkan akidah ini dengan mengangkat tema-tema perbandingan agama seperti yang sekarang. Saudara saya Kristen atau non-Muslim, bila kalimat atau kata yang saya sampaikan ini kurang enak didengarkan, saya mohon maaf yang setinggi-tingginya. Yang pada intinya apa yang saya lakukan ini adalah amar ma'ruf nahi mungkar berdasarkan dengan amanat ajaran agama Islam, menyeru kepada yang ma'ruf, mencegah kepada yang mungkar. Saya kira begitu teman-teman. Terima kasih banyak sekali lagi ya. Mohon maaf dan terima kasih. Kita tutup. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.